Saudara, ini yang setiap hari saya lakukan. Kapan saja, di mana saja. Karena saya tahu, saya ini hambanya yang dia pegang. Nah, kita baca kalimat atau baca semua. Markus 2 ayat 12. Ayo, biar dunia melihat gereja yang benar itu. Sudah? 1, 2, 3. Sebentar, suaranya mana? Ini kebanyakan bapak-bapak mau dengar suara yang kerasnya. 1, 2, 3. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya dalam semua bentuk pelayanan selalu berusaha menghidupkan kalimat pendek ini. Yang begini belum pernah. Kitanya siapa di situ? Bukan kita loh. Kita di situ bukan kita. Siapa? Lo ayo jawab. Siapa yang berkata? Yang begini belum pernah kita lihat. Ayo kita keluarkan. Siapa kita di situ? Aduh, saudara, cepat jawab. Siapa kita di situ? Orang-orang luar yang belum tahu siapa Yesus. Betul? Maaf. Nggak usah bilang teologi ini, doktrin itu, pengajaran ini terlalu tinggi. Maaf. Mari kita rendah hati. Rindu enggak semua yang Tuhan kerjakan bersama kita, lewat kita, untuk orang luar. Mereka bisa berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Lalu saya tanya, saudara rindu enggak? Ya seharusnya. Yang begini belum pernah kita lihat. Kita balik lagi. Kira-kira kita mengerjakan apa yang dilihat oleh orang luar sehingga mereka bisa komentar, wow, begini belum pernah kita lihat. Kira-kira kita ngerjakan apa? Yang rutin, rutinitas atau yang tidak? Ayo jawab. Tolong saudara. Bukan yang rutinitas, yang luar biasa. Kalau rutinitas nggak ada komen, tiap hari kita lihat. Maaf, agama tidak ada yang baru, cuma mengulang, dan itu rutinitas. Betul atau salah kalimat? Roh Kudus itu inovator agung, katakan amin. Yang selalu ada hal-hal baru. Maka itu saudara percaya toh, Ratapan 3:23 selalu baru tiap pagi. Nah, kalau setiap pagi Papa di surga menyediakan selalu baru, berarti ada surprise nggak tiap hari di hidup kita? Pasti ada. Nah, kalau ada surprise yaitu, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat, oh, yang begini belum pernah kita lihat. Maka itu gereja, kita harus jujur rendah hati. Tadi saya masuk melihat Pak Pendeta Martin, hamba Tuhan. Martin angkat tangan dong. Tuh, sayang istri nggak bisa ikut, hampir 6. Martin, tadi waktu Papa masuk lihat kamu, Papa mau menangis, begitu Papa keluar lagi. Kenapa? Tahun berapa ya pertama kali kita ketemu di sebelah meja situ? 2000 berapa? Nah, sebelum COVID. Saya nggak kenal mereka dua. Dia dari Nias, satu Media. Sampai lupa Papa. Sedih. Iya, makanya. Jadi, dalam pertemuan hamba Tuhan seperti ini juga, ya Pak Edi bisa tahu. Saya melihat mereka dua, saya nggak kenal. Tapi Roh Kudus bilang sesuatu untuk mereka dua. Nah, sesuatunya Panti tanya Martin. Nah,
Medi, temannya yang dari Nias, itu Roh Kudus suruh saya kuliahkan dia. Aneh, padahal mereka dua ini dari sekolah teologi. Tapi Roh Kudus maksa kuliahkan anaknya. Saya nggak tahu. Saudara, ternyata Medi itu yatim piatu. Dari 4 atau 3 bersaudara, dia lupa papa. 3, dia anak laki satu-satu. Akhirnya dia milih jurusan bahasa Inggris, kuliah di Jogja. Tapi ada hal yang menyedihkan, saya nggak bisa ngerti sampai hari ini. Tahun 2020 yang lalu, kira-kira bulan yang ini, September atau Oktober ya Martin? Lupa. Dia meninggal karena kecelakaan di Jogja. Aduh. Saya betul-betul sedih. Jenazah dibawa ke Sibolga. Selama 3 hari jenazah di rumah. Saya izinkan mereka untuk live streaming supaya teman-teman yang ngikut. Saya ngikuti sampai pemakaman. Menyedihkan sekali. Kakaknya yang tertua perempuan bicara pada saya, itu yang buat saya jadi sedih. Enggak apa-apa Pak, dia meninggal, tapi Bapak harus tahu, begitu dia bisa kuliah, dia itu bangga. Dia cerita kepada kami, kakak dan adiknya, dia bisa kuliah itu luar biasa. Aduh. Kita nggak tahu kenapa bisa terjadi itu, rahasia Tuhan dengan dia. Dan saya cuma mau cerita. Jadi kalau saudara bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan latar belakang berbeda-beda, dengan profesi berbeda-beda. Saudara percaya kalau kita mengajar, kita punya banyak bahan. Akhirnya firman jadi hidup. Karena firman dibuktikan dengan fakta yang sehari-hari kita temukan. Oke, kita kembali ke Yesaya 42. Ya. Kita melihat Yesaya pasal 42. Ini luar biasa. Ya, Yesaya 42. Sebentar. Kitabnya lengket. Tunggu. Sabar. Ya, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Kalimat terakhirnya apa? Ayo baca, ini penting. Kalimat terakhirnya apa? Oh, yang kuat ya saudara. Ayat 1. Apa kalimat terakhirnya? Ayo, tolong baca. Saya minta semua. Rahman, kamu juga boleh baca keras. Ayo, 1, 2, 3. Nah, yang kepadanya aku berkenan. Maaf, bukan terakhir. Di bagian ini saya salah. Yang kepadanya aku berkenan. Berkenan itu bahasa Melayu. Banyak anak muda nggak ngerti. Apa kata lain berkenan? Layak, masih terlalu tinggi. Pak Ron Pandi, yang umum aja. Disukai, cocok, sesuai seleraku. Ini pun perlu kita tanyakan. Gak apa-apa keyboard, ayo, bagus, ada musik pelan. Apa? Coba, maaf lagi sekali. Secara jujur dan rendah hati, mari kita masing-masing menanyakan kepada Tuhan atas hidup panggilan kita. Kira-kira hari-hari ini Tuhan sedang berkenan kepadaku atau tidak? Ngerti maksud pertanyaan saya ini? Kira-kira hari-hari ini Tuhan sedang berkenan kepadaku atau tidak? Yang bisa menjawab hanya kita. Dan yang bisa tahu hanya Tuhan. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, tahu nggak kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Nggak tahu. Ini penting, rekan-rekan pendeta, untuk kita menanyakan. Hari-hari ini
Aku berkenan gak ya di hadapan Tuhan? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Oh, jamnya itu mati toh. Saya lihat itu gak gerak-gerak dia. Maaf. Izinkan saya untuk menggelitik hati kita masing-masing dengan pertanyaan ini. Pendeta yang sangat sibuk, hamba Tuhan yang sibuknya luar biasa melayani. Maaf, ini pertanyaan gak baik, tapi saya minta semua kita jujur. Apakah pasti dia berkenan kepada Tuhan walaupun dia sibuk? Lu jawab dong. Belum tentu. Betul, belum tentu. Justru kita harus hati-hati kalau kita merasa aku terlalu sibuk dalam pelayanan. Boleh saya katakan kalimat ini? Perkenanan Tuhan atas seorang rekan sekerjanya tidak dinilai oleh seorang atau orang lain. Sama, rajin doa puasa. Apakah otomatis berkenan kepada Tuhan? Lo jawab dong. Belum tentu. Rajin doa pagi, rajin ibadah. Apakah otomatis kita berkenan kepada Tuhan? Belum tentu. Maka begini jawaban yang saya terima. Kondisikan Daniel, ini Roh Kudus bilang kepada saya, kondisikan Daniel hatimu sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupanya ini yang gak ada patokannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, gak ada. Kondisikan hati kita masing-masing sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupanya itu tergantung kita dengan Tuhan. Bukan tergantung kita dengan orang lain. Betul atau salah kalimat? Karena hanya Tuhan yang bisa menilai. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Coba kita baca. Ini luar biasa. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan. Terus kalimat apa? Tuhan mengangkat Daud sebagai raja menggantikan Saul. Nah, kalimat ini loh saudara. Kalimat pendek. Tolong yang di rumah juga catat. Kalimat apa berikutnya? Nah, tentang Daud. Nah, stop dulu. Saya bersaksi. Satu-satunya hal, tolong catat buat hidup saya. Satu-satunya hal yang saya selalu tunggu. Bukan saya dipakai Tuhan hebat. Bukan saya terima pengurapan luar biasa. Bukan karena saya bisa mengajar ini itu. Tidak. Setelah Roh Kudus memberitahu saya dahsyatnya Kisah Rasul 13 ayat 22. Yang saya selalu tunggu. Hari ini Tuhan berkata tentang apa dalam hidup saya. Ngerti kalimat ini? Ini dahsyat terus Pak. Dan tentang Daud, Yahweh telah berkata. Berkata atau berfirman? Menyatakan. Nah, terima kasih. Rekan-rekan hamba Tuhan dan semua saudara yang ikuti belajar. Apa hari-hari ini yang Tuhan nyatakan tentang kita? Penting nggak ini saudara? Lu jawab penting tidak? Penting. Justru dalam falsafah hidup, hati-hati kalau orang ngomong tentang kita. Betul? Karena seringkali kita jatuh kalau orang memuji kita.
Maka itu jauh lebih indah kalau Tuhan yang menyatakan sesuatu tentang hidup kita. Karena itu pasti tepat. Karena Tuhan gak munafik dan gak pura-pura. Setelah Saul disingkirkan, maka Tuhan telah mengangkat Daud sebagai pengganti. Dan tentang Daud Tuhan telah menyatakan. Ada dua. Satu apa? Baca. Apa yang dinyatakan Tuhan tentang kepada Daud? Ini loh. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, anak Isai yang... Nah, ini yang pertama. Seorang yang berkenan di hatiku. Pelan-pelan dulu. Kalau saudara baca terjemahan yang lain, seorang yang hatinya selalu ada di belakang hatiku. Itu keren. Bahasa Inggrisnya a man after my own heart. Orang yang selalu sehati dengan aku. Saya berkata, Papa, kiranya engkau temukan itu di hidupku walaupun banyak kekurangan, kelemahan. Rekan-rekan hamba Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Lebih baik Dia menyatakan itu kepada kita masing-masing. Seorang yang berkenan di hati. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Ulang, saya nggak dengar. Ulang, 1, 2, 3. Yang melakukan bukan 1, 2 segala kehendakku. Nah, munculkan pertanyaan. Ini yang dimunculkan Roh Kudus kepada saya. Pertama kali saya belajar ayat ini. Kita menilai seseorang itu setelah kita lihat apa yang dikerjakan orang itu atau belum? Ya jelas setelah dong. Nah, kalau belum kan namanya ngarang. Ini yang saya kaget. Waktu Yahweh Tuhan bicara ini dia bicara pada Samuel loh. Sam, aku sudah ketemu pengganti Saul. Pergi ke Bethlehem. Urapi salah seorang anak Isai. Artinya, waktu Yahweh Tuhan bicara tentang Daud, dua hal ini. Dan tentang dia, Sam, aku telah menyatakan. Dia orang yang berkenan di hatiku, yang cocok dengan hatiku, selalu mengikuti hatiku. Dan kedua, dia melakukan segala kehendakku. Pertanyaannya, Daud sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diurapi, sudah dilantik atau belum? Sama sekali. Lo betul enggak? Dipanggil aja belum. Itu buat saya kaget. Ya, lalu dari mana yang Maha Kudus, Maha Besar bisa memberi penilaian yang luar biasa ini? Siapa bisa jawab? Kalau saudara bisa jawab, buat itu di hidup kita masing-masing. Yang di rumah silakan jawab. Nanti dibaca oleh Grace, oleh Pak Ramon. Ayo jawab. Hidup sehari-hari. Betul. Apalagi? Ayo. Hidup dalam rencana Tuhan. Yang lain. Ayo, ini penting saudara. Ini luar biasa. Kok bisa? Maka itu Yesus Kristus Tuhan kita lebih suka kumpul orang berdosa daripada orang munafik. Betul atau salah? Karena dia tahu isi hati kita itu apa. Maka pemazmur menulis, sebelum kamu mengucapkan satu kata aku sudah tahu kamu mau ngomong apa. Maka itu dengan ayat itu, Mazmur 139 ayat 4, kalau doa jangan panjang-panjang, Tuhan tahu semua kok. Maaf ya saudara, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, ubah konsep yang salah. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nggak ada berkat. Ternyata itu salah. Dengan Mazmur 139 ayat 4. Yang betul adalah begini.
makin taat, makin banyak berkat. Jadi bukan doa yang melontarkan kata-kata ke udara. Tidak. Maka itu saya katakan dari tadi. Dengan aktivitas rohani kita, apakah itu menandakan kita berkenan? Saudara jawab, belum tentu. Karena hanya Tuhan dengan diri kita yang paling tahu isi hati kita. Satu-satunya tempat yang penuh rahasia, bukan di otak, bukan di mata, bukan di mulut, bukan di perut. Wah, perut ini nggak bisa bohong. Aku kenyang kok, kenyang. Tiba bunyi rok itu, kenyang apa? Ternyata satu-satunya tempat yang sangat rahasia, hati. Suami istri menikah 60 tahun pun, dua orang saling tahu isi hatinya. Rahasia. Maka itu Tuhan Yesus gak suka orang munafik. Yang maha tahu kok dibohongin. Jangan nipu Tuhan dengan aktivitas kita. Kenapa hanya pemazmur yang selalu berdoa, ujilah aku, tes aku, selidiki pikiranku. Kenapa? Karena ini penuh rahasia. Jadi Yahweh Tuhan menilai Daud bukan karena aktivitasnya, dia belum diapa-apain kok. Tapi dia menilai kita dari isi hati kita. Saya beri bukti dua pribadi. Abraham sebelum jadi Abraham dan Maria. Saya selalu belajar dari dua saudara kita. Sesedikit-dikitnya manusia di zaman Abraham, paling tidak ribuan ada toh. Loh, betul enggak? Kenapa dia pilih Abraham? Toh enggak pilih yang lain. Begitu pula zaman Maria hidup, pasti masih banyak gadis. Kenapa yang dipilih Maria? Temukan jawabannya. Karena Yahweh Tuhan melihat hati Abraham dan hati Maria, bahwa orang ini nurut kalau aku ajak kerjasama. Katakan amin. Maka itu Tuhan nggak bisa pakai orang dablek dan keras kepala, egois dan pelit. Catat itu baik-baik. Karena orang pelit dan orang egois nggak bisa kerjasama dengan Tuhan. Karena diajak ngomong pasti bantah. Abraham tidak. Dan gilanya Abraham, kalau saya pakai istilah orang Jakarta, Abraham kenal nggak yang ngajak dia bicara suruh pergi itu siapa? Ini kan luar biasa. Saya punya ilustrasi. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Jawab dong. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Pendeta beneran, maaf. Mungkin nggak malam-malam Tuhan datang kepada pendeta hebat ini. Hai hambaku, besok kamu berangkat ke bandara Kertajati ya? Oh, Kertajati ya? Ya, dari besok kamu berangkat ke bandara Kertajati, ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya berangkat dulu. Loh maaf loh, ini ilustrasi saya, karena saya mikir, kira-kira pendeta benar ini berangkat atau cari konfirmasi dulu, atau apa dulu? Loh maaf, saya cuma tanya kok. Ngerti nggak maksudnya? Lah Abraham ini berangkat loh saudara. Yang nyuruh jadi nggak kenal. Sampai suatu hari dalam diskusi itu ada orang yang nekat, tapi saya dapat jawaban dari orang itu. Mungkin Abraham itu sudah putus asa, di kampungnya, di rumah bapaknya nggak bisa apa-apa. Ya udah mumpung ada yang ngajak pergi aja. Saya tertawa waktu dengar jawaban itu. Kira-kira mungkin nggak? Lo bisa saja lo, untung-untungan lah. Daripada di sini juga pengangguran nggak tahu apa-apa. maaf. Tapi saya percaya Abraham nggak begitu. Kerjaannya banyak kan, dia kaya raya. Oke, jadi mentah jawaban jawaban dia. Yang penting Abraham nur. Begitu pula Maria. Kalau Maria lebih gila lagi. Saudara tahu risiko ketaatannya? Nggak cuma nggak jadi kawin, tapi bukan cuma hamil, mati. Betul nggak? Dirajam. Tapi Maria bisa berkata, jadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Karena aku ini hambamu. Mengharukan sekali. Nah, inilah konsep yang tertulis di Alkitab. Kapan yang Maha Kudus, Gembala Agung, Kepala Gereja, Juru Selamat manusia bisa memamerkan kita kepada dunia? Lihat, inilah hambaku yang kupegang, yang kupilih, dan kepadanya aku berkenan. Luar biasa. Lanjut. Saya lompat saja karena waktu. Ayat 3. Nah, ini ayat yang sering kali kita pakai. Oh, terima kasih Pak. Jadi ambilkan minum. Satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti saya nggak berhenti khotbah nanti. Terima kasih. Ayat 3 itu yang sering kita alami dan kita ajarkan. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami terjepit, terpuruk, putus asa, betul tidak? Kecewa, betul? Pasti semua kita pernah mengalami itu. Karena nggak ada Superman di antara kita. Kita tetap manusia. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumber yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan apa? Setia Yahweh Tuhan yang memanggil kita akan menyatakan hukum. Ini dia. Ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai yang menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Itulah saudara dan saya yang diberi jaminan. Amin. Sedahsyat ini. Nah, mulai ayat 5. Inilah catatan perjanjian lama tentang fungsi gereja. Luar biasa. Ya, saya ulangi. Ini salah satu catatan di perjanjian lama. Gereja itu fungsinya apa? Tahun 76 bulan Januari. Saya dengan berempat, jadi kami berlima. Kami belum menikah semua tahun itu. Pelayanan ke Kutai, ke Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Waktu itu masih masuk Kabupaten Tenggarong, ya Kutai Kartanegara. Panas saudara. Itu dari bulan. Kami masuk ke situ tanggal 13 November 75. Kami keluar tanggal 26 April tahun 76. Jadi hampir 6 bulan kami ada di pedalaman. Nggak ada sepeda. Semua jalan kaki atau naik ke perahu kelotok atau ke tinting. Tidak ada listrik. Tidak ada. Nah, suatu hari kami menuju ke kampung Mencimai. Masih ada sampai ada yang kampung itu. Di daerah Barong Tongkok. Begitu kami tiba di rumah gembala. Itu rumah panggung semua. Kami berlima. Jalan kepanasan. Ya. Tiba-tiba melihat ada kulkas di ruang tamu. Waduh, saudara, sudah berapa bulan ini nggak minum es? Karena nggak ada listrik, nggak ada warung juga di kampung itu, desa-desa itu. Nah, rupanya Pak Gembalanya melihat kami terkesima dengan kulkas itu, dengan rasa malu, maaf. Begitu dibuka lemari pakaian, kami semua baru sadar. Kan gak ada listrik, ya ngapain ngarepin es dari kulkas itu? Nah, lalu Pak Gembala cerita, ada pengusaha di kota Samarinda yang sayang kami. Lalu kami dikirimi kulkas ini. Rupanya dia lupa kalau ini gak ada listrik. Nah, kalau kami mau kirim balik, ongkosnya mahal juga. Karena dari kampung Mencimai, itu harus ke Melak. Itu jalan kaki, dan ini harus dipikul kulkas ini. Kira-kira 1,5 jam jalan. Baru naik kapal menuju Samarinda. Terus dia ngomong, mau dijual pun siapa yang beli? Ngerti saudara? Enggak ada yang beli, enggak, padahal enggak punya listrik semua kok. Ya udah, akhirnya kami jadikan lemari pakaian. Saudara, di situ saya belajar. Ketika gereja ada,
tetapi nggak ada sambungan kuasanya. Ngerti? Apa ini? Kuasa Roh Kudus nggak connect. Maka gereja itu salah fungsi. Boleh saya katakan kalimat ini? Salah fungsi. Ya terpaksa. Dia dikirim balik juga ongkos. Akhirnya difungsikan seadanya. Maafkan saya. Dengan kalimat ini, saya tanya kepada semua kita, hamba Tuhan, gereja Tuhan. Fakta nggak terjadi di generasi kita? Loh, jawab. Fakta. Ketika gereja tidak connect dengan sumber kuasa, maka gereja nggak beda seperti klub sosial. Ada satu kengerian dalam gereja Tuhan dalam 10 tahun terakhir yang saya temukan. Dan sekarang ini dengan sosial media makin kelihatan. Maaf ya, maaf saya bukan menghakimi ya, tapi ini menakutkan. Ngeri buat saya. Demi konten, tahu kata ini istilah anak muda. Banyak hamba Tuhan jadi YouTuber, TikTok dan sebagainya. Ternyata hanya sekedar bicara motivasi. Bukan kebenaran. Maaf. Tidak sedikit mimbar-mimbar gereja. Bukan berita tentang salib. Saya ambil istilah pendeta Dr. Stephen Tong. Saya setuju. Ketika gereja tidak bicara salib dan pertobatan dan hidup kudus, maka gereja hanya jadi mimbar, motivator speaker, pembicara-pembicara motivasi. Hanya membuat orang bersemangat, orang bangkit, tidak terpuruk. Maaf. Buat saya, ini pergeseran pengkhotbah ke arah yang sudah jauh dari titik awal gereja dimulai. Cadat. Ngerti ya saya maksudnya? Mengerikan. Akhirnya bahan-bahan khotbah bukan dari Alkitab, tapi dari buku-buku yang ditulis penulis-penulis hebat. Maaf. Sejak puluhan tahun, tanya istri saya. Awal kami menikah, istri saya lihat saya ini punya buku banyak sekali. Suatu kali dia tanya saya, bukumu sebanyak ini, tapi kalau aku dengar kamu khotbah, kok nggak ada buku itu keluar? Nah, saya jawab, saya nggak respect kepada rekan-rekan saya para pengkhotbah yang hebat. Tapi khotbah 40 menit nyebut 6 buku. Maaf, 66 kitab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai firman belum habis kita khotbahkan. Ngapain kita pakai bahan buku lain yang buatan manusia? Maaf. Menyedihkan. Hari-hari ini nggak sedikit pendeta khotbah dari bahan buku hanya sebagai pembicara motivator. Mana kebenarannya? Maaf, kalau ada yang tersinggung, yaitu orangnya gitu aja sudah. Sampaikan kebenaran. Nah, ayat 5, saya itu menemukan begini. Proyek Tuhan atas dunia besar atau kecil? Ayo, besar. Bahkan kita sebut mega proyek. Karena apa? Menyelamatkan dunia dari kejahatan, dari dosa. Berarti perlu teamwork, tim kerja yang banyak enggak? Terus saya tanya, jelas. Nah, saudara, tolong catat kalimat ini. Saya temukan dari Yesaya 42. Satu-satunya yang Tuhan miliki di dunia ini
untuk menyelesaikan mega proyeknya. Itu hanya gereja. Betul atau salah? Tuhan tidak punya yang lain lagi untuk menyelesaikan proyek besar ini. Gerejanya. Ayo kita melihat fakta ini. Berarti kalau gerejanya nggak bisa diajak kerjasama, Tuhan tidak akan bekerja sama sekali. Kita baca dulu ya, ayat 5. Beginilah firman Yahweh Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Saya minta maaf, ini Alkitab ini kelihatan dimakan raya bolong semua, jadi nggak kebaca tulisannya. Maaf. Nggak apa-apa ya Pak Edi. Oh nggak ada, loh tuh bolong, jadi nggak bisa baca ini. Jadi gimana tulisannya? Tolong bantu saya baca. Yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nah, stop. Ayat 5 ini hanya bicara tentang satu Tuhan. Ayat 5 ini. Tapi hebat nggak Tuhan kita ini? Loh, saya tanya, hebat nggak? Beginilah firman Yahweh Tuhan. Satu, yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang membentangkannya. Dua, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya. Tiga, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di dalamnya. Nah, ini ayat 6-nya makin hilang ini karena nggak tahu. Aku ini Yahweh telah apa? Memanggil engkau, manggil kita untuk. Nah, stop dulu. Apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya tentang kalimat maksud penyelamatan? Saya berikan kata ini saya dapat dari Roh Kudus. Saudara mendengar kata tim SAR? Betul? Apa tugas utamanya tim SAR? Menyelamatkan. Search and rescue. Apalagi bulan September, Oktober ini bencana ngeri di Indonesia. Ternyata nggak cuma Indonesia, Asia. Ternyata nggak cuma Asia, Eropa banjir, Amerika juga. Aneh fenomena alam ini. Nah, makin besar ancaman bencana alam, berarti tim SAR-nya harus bagaimana? Enggak cuma makin banyak, makin kuat, makin apa lagi? Makin penuh pengorbanan. Nah, menurut Yesaya 42 ayat 6, salah satu fungsi gereja itu adalah tim SAR, kerajaan surga yang ditempatkan di bumi. Maaf, saya cuma tanya, kira-kira berapa persen sebagai tim SAR kerajaan surga ini kita melakukan fungsi kita dalam hati Jawa? Seperti yang kemarin malam dalam pertemuan saya sampaikan, 10 Oktober itu ditetapkan oleh PBB sebagai hari memperingati kesehatan mental dunia. Itu 10 Oktober. Nah, sejak bertahun-tahun, saudara, kira-kira dari awal 80-an, Roh Kudus itu mengajar saya. Ini suara saya bisa dengar gak ya? Baterai. Ada yang bisa ganti? Maaf. Oh ya, lowbat di sini. Enggak ada. Nah. Oh, diganti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edi.
Tes. Jelas? Belum? Tes? Belum? Tes 1, 2. Tes. Ini dia. Bisa dengar? Nah, oke, terima kasih. Saudara dari saya. Sudah, Pak. Tes 1, 2. Maksud penyelamatan. Ini fungsi gereja. Bagus ya, Grace? Ada yang ngomong. Maaf, saya berkata. Dengan rendah hati. Ayo kita tanya ke diri kita masing-masing sebagai hamba Tuhan ini. Kapan pertanyaannya gini. Hari-hari ini banyak bencana nggak di sekitar kita? Bukan cuma bencana alam loh. Maka itu saya berkata tadi 10 Oktober 2 hari yang lalu. Saya ngikuti hari itu saudara. Karena saya menangani beberapa orang yang bipolar, yang schizophrenia. Kasihan mereka. Saya melarang mereka pakai obat-obat. Makin rusak tubuhnya. Maka itu hari Sabtu pagi. Di salah satu apartemen di Yogyakarta. Ada mahasiswa bunuh diri dari lantai 11. Nah, ketika mayatnya ditemukan, di dompetnya ada data medis. Mahasiswa ini sedang dalam penanganan masalah kejiwaan. Ngeri sekali. Nah, sepanjang hari itu saya ngikuti berita di TV. Nah, malamnya saya mendapat dari TV seorang anak perempuan namanya Marsyanda. Cari di internet di IG. Nah, dia tuh punya gangguan bipolarnya, kepribadian ganda, seringkali nggak bisa tidur, seringkali kacau. Ternyata dia nggak menyerah kalah. Dan Marsyanda ini membangkitkan banyak orang. Nah, ini ya harusnya tugas gereja. Akhirnya dia menemukan alat untuk merekam ya getaran-getaran magnetik elektrik di saraf pusatnya ini sebagai bipolar itu apa? Ternyata dia kaget. Cari aja di internet Marsyanda, ya, gadis ini. Ternyata grafik kerusakan otaknya itu membentuk sebuah seni lingkaran garis-garis yang manis sekali. Apa yang dia buat? Ternyata dia memang seorang seniman. Dia membuat batik dari rekaman magnetik elektrik otaknya sendiri. Waktu saya ngikuti itu, hebat juga ini. Jadi batik, nah saudara tahu saya ini penggemar batik. Saya pengen tahu batiknya Marsyanda ini bisa dibeli di mana. Dan dia mengajak semua rekannya yang mengalami gangguan kejiwaan, jangan putus asa. Ayo bangkit. Nah, yang saya suka dari banyak acara sepanjang hari 10 Oktober yang kemarin ini, ajakannya sangat menarik. Tolong yang sehat, jangan membuli yang punya gangguan kejiwaan. Yang punya gangguan kejiwaan, ayo bangkit semangat. Terima dirimu apa adanya. Bukankah ini prinsip Alkitab? Harusnya kita yang menolong mereka. Terus, terima kasih. Tes. Bisa dengar? Udah ya? Terus, apa jaminannya? Baca kalimat berikut. Kalau kita ini tim SAR kerajaan surga, jaminannya apa? Ini loh Papa, kita baca yang ayo baca terus ayat 6. Yang ya ayo, yang telah memegang tangan kita. Apa artinya sebagai tim SAR kita dipegang tangan kita? Ayolah. Didampingi, disertai, dikuatkan tangan ini. Wih, luar biasa. Terus, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau. Ini dasar. Diberi sebagai apa? Baca. Menjadi perjanjian bagi siapa? Umat manusia. Saudara, dalam bahasa Jawa, ini tumbal. Orang Sunda bilang apa tumbal itu? Bahasa Sunda ada nggak tumbal? Kemarin saya belajar gayemi bahasa Jawa, Sundanya ngegayam. Tumbal apa bahasa Sundanya? Ayo yang di Sunda ini. Tahu ya arti kata tumbal?
Bahasa Batak Toba apa? Tumbal. Ayo, saya senang sekali mempelajari banyak bahasa supaya tahu. Tumbal. Oh, tumbal juga, ini ada yang Sinaga jawab, tumbal. Saudara tahu fungsi tumbal? Ya, fungsinya apa? Tahu nggak? Ya, dikorbankan supaya nggak ada kematian lagi. Tumbal itu korban supaya yang lain selamat. Dahsyat sekali ayat ini. Aku yang membentuk engkau menjadi tim penyelamat, yang telah memegang tanganmu, yang telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi tumbal bagi umat manusia. Selalu bertanya kapan fungsi ini terakhir kali kita lakukan dalam hidup kita sebagai gereja. Nggak selesai. Menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa. Sekarang ini sedang kegelapan, betul tidak? Lihat resesi ekonomi dunia 2023 itu menakutkan loh, saudara. Saya punya jaminan, nggak usah takut. Tolong ya, khotbahkan yang benar ya, hamba-hamba Tuhan. Resesi silakan terjadi. Ini nyimpang dikit. Coba buka Kejadian 8 ayat 22. Bertahun-tahun saya pegang firman ini. Maka itu yakinkan jemaatnya, tetangga-tetangga kita, nggak cuma jemaat saja. Karena Tuhan manggil kita jadi gembala bukan cuma yang Kristen, tapi tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita tinggal, harus kita gembalakan. Katakan amin. Nggak cukup hanya untuk gembalakan jemaat saja, semua orang. Nah, jangan sampai pendeta pun ikut ketakutan, bingung, lalu jemaatnya mau jadi apa. Baca sama-sama ayat 22 Kejadian 8. 1, 2, 3. Ada apa? Ya, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. 2, takkan berhenti musim dingin dan panas. 3, tak berhenti kemarau dan hujan. 4, siang dan malam. Saudara, saya lupa tahun 80 berapa. Roh Kudus beri saya jaminan ayat ini. Kalimat selama bumi masih ada, bukan selama masih punya duit. Bertobat itu duit aja yang dibicarakan. Selama bumi masih ada, ini jaminan. Dan firman ini bukan cuma untuk orang Yahudi dan orang Kristen, untuk umat manusia. Jadi selama saudara dan saya masih melihat tanah, masih melihat bumi, ada kehidupan di situ. Asal jangan malas. Selama bumi masih ada, tak stop musim menabur menuai, musim kemarau, musim hujan, musim panas, musim dingin, siang dan malam. Ya udah, itu jaminan kita. Silakan resesi. Toh kita nggak beli mobil kok, kita nggak beli emas, nggak beli apa-apa. Yang butuh cuma makan, ya nanam mulai hari ini. Ajari gembala-gembala untuk bekerja. Gunakan lahan sekecil apa yang kita punya. Tanam sesuatu, pasti itu. Oke, ayat 7, Yesaya 42. Ayo cepat. Itu saya lihat masakan sudah mulai keluar untuk makan. Ya, supaya semangat itu maksudnya. Yang di rumah makan sendiri, jangan ikut di sini. Oke. Kata apa? Ayat 7, kata pertama. Untuk, stop, kata bukan kalimat, untuk. Nah, kata untuk ini menunjukkan apa? Fungsi. Saudara beli alat itu untuk apa? Beli itu untuk apa? Nah, kata untuk ini lebih jelas lagi. Inilah fungsi gereja. Inilah fungsi panggilan kita dari Tuhan. Untuk, apa lagi? Membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Luar biasa. Ingat awal tadi saya sudah katakan, fungsi gereja ini baru satu pasal 42 Yesaya. Ada banyak pasal-pasal lain di Alkitab.
tentang fungsi gereja. Supaya nggak kekenyangan dan kebanyakan, satu pasal ini dulu lah. Ngerti maksud saya? Ayo yang kita ketahui hari ini, kita kerjakan di hidup kita. Saya kembali sedikit sebelum selesai. Tuhan punya apa di dunia ini? Proyek besar. Maka dia harus kerjasama dengan gereja. Karena dia nggak punya yang lain. Maka itu ketika gereja nggak bisa diajak kerjasama, dia diam. Ayatnya di mana? Ini ayat terakhir, Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ayo kita berubah mulai hari ini sekarang. Sebagai gereja. Amos 3 ayat 7. Nah, ini kata penting juga. Kata pertama apa? Kata pertama. Sungguh. Wih, luar biasa. Bahasa Jawa tenanan. Bahasa Sundanya apa? Ayo, saudara tinggal di Sunda harus bisa bahasa Sunda. Tenanan, itu bahasa Jawa. Serius, bahasa asingnya. Ayo, surely, bahasa Inggrisnya. Ayo, bahasa Sunda ini kok kayak bukan orang Sunda. Tenanan, bahasa Sundanya apa? Ayo, nah sekarang nggak bergaul dengan orang Sunda ini. Bagaimana bisa menginjili mereka kalau kita nggak ngerti bahasanya? Serius. Kudu. Oh, berarti sama dengan Jawa. Jawa juga ada kata kudu. Dari kudu bahasa Jawa naik getung. Ada kata itu. Nah, pelajari. Bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini pun saya masih bisa diberi kemampuan khotbah bahasa Jawa. Karena saya harus belajar bahasa di mana. Cuma di Papua kami nyerah. Karena ratusan bahasa di sana. Untuk kota Nabi Reja ada 6 suku. Nggak bisa kami pelajari. Dikit-dikit orang. Oke, kudu. Sungguh. Sungguh apa? Ayo baca. Stop dulu. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tolong rekan-rekan pendeta, kalau membacakan firman, sesuaikan intonasi yang terjadi di situ. Jangan baca Alkitab datar. Yang dengar tidur. Jadi sesuaikan situasinya. Maka itu saya baca ayat 7 Amos 3. Sungguh, kan ini serius. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Saya tanya, apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Ada lagi yang lebih tajam. Enggak cuma diam, lumpuh, tidak berdaya. Ini yang buat saya bertobat. Saya dapat pewahyuan ayat ini tahun 78. 6 tahun setelah saya jadi hamba Tuhan. Saya kaget. Karena saya sadar, istri saya jadi saksi anak-anak saya. Saya ini orang keras. Kalau saya punya rencana, yang saya ajak kerja nggak bisa, saya jalan sendiri. Saya nggak mau nunggu orang lain. Tapi setelah tahu ayat ini, saya malu. Ternyata Tuhan nggak sekeras saya. Kalau dia punya rencana, tapi kita tim kerjanya nggak mau kerja, dia diam. Wih, saya kaget. Ini masalahnya. Di alam semesta, termasuk di dunia, hanya ada 2 kekuatan, betul atau salah? Jawab. Betul. Siapa dan siapa? Ayo. Tuhan dan iblis. Sadar nggak ngerinya kalau gereja satu-satunya yang Tuhan punya nggak mau ikut kerjasama? Kalau Tuhan diam, sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Hah? Berarti kalau dia tidak berbuat sesuatu, lumpuh, tak berdaya, diam. Siapa yang aktif? Cepat jawab, siapa yang aktif? Ya jelas yang satu. Saya tanya, jawab jujur. Hari-hari ini, fakta yang kita lihat, Roh Kudus atau Roh Setan yang paling aktif bekerja? Lu kok saya ragu-ragu, jawab dong. Roh Setan. Kenapa?
Jangan salahkan setan dan jangan salahkan Tuhan. Siapa yang salah? Gereja. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa, baca ini loh, betul ada kata tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, gerejanya. Maka itu para pendoa syafaat harus bertobat. Tuhan selamatkan Banten, selamatkan Sunda. Salah, dia kerjasama dengan kita. Sudah nyuruh bentak-bentak lagi. Dalam nama Yesus. Sudah bentak-bentak, setelah capek doa 2 bulan kita cek. Sudah kerja belum Tuhan di sana? Betul nggak? Itu model pendoa yang harus bertobat. Tuhan kok dicek. Setelah kita beri perintah dia, beri tugas dia, maaf. Saya tidak tahu muncul apa di benak para hamba Tuhan hari ini yang mendengar kebenaran. Dengan semua firman yang kita dengar. Mari kita merenung. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini doa, bukan sekedar nyanyian. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Seharusnya sekarang ini kita meratap, saudara. Seperti Yoel berkata, kita nggak bisa merobek jubah kita. Kita harus merobek hati kita. Karena kedablekan yang kita lakukan, sehingga Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Musik tetap lembut. Saya berikan kesempatan kepada 3 hamba Tuhan, baik ibu maupun bapak, yang mau berdoa menanggapi firman ini. Sekali lagi, ku mau saya tinggalkan mikrofon di depan sini. Kehendak-Mu ya Bapa. Silakan 3 hamba Tuhan doa bergantian saat kita mendengar ini. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Silakan yang mau berdoa maju ke depan, ambil mikrofon ini. Kehendak-Mu ya Kami kita berdoa bersama-sama dengan saudara. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, bukan kebetulan kalau Tuhan sudah mengutus hamba-Nya untuk memperingatkan kepada kita semua supaya kita boleh menjadi gereja-gereja yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan kehendak-Nya. Saya tidak tahu berapa persen kita sudah melakukan kehendak-Nya, berapa persen kita sudah menjalankan perintah-Nya. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi mari kita buat keputusan hari ini untuk kita semua masih diberi kesempatan dan waktu untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan, menjadi mitra-Nya yang baik buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan tidak kebetulan kalau Tuhan sudah mengutus hamba-Mu untuk ada di tengah-tengah kami, memperingatkan kami semua bahwa kami adalah mitra-mitra Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di muka bumi ini Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa selama ini kami masih jauh daripada perkenanan Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Dan pada siang hari ini kami masing-masing punya komitmen dalam diri kami, supaya kami boleh memperbaiki diri kami dan kami boleh kiranya menyadari diri kami untuk kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan sebagai gereja-gereja yang benar, gereja-gereja yang menjalankan kehendak Tuhan, menjadi mitra Tuhan sehingga banyak-banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Alexander lebih indah, lebih heran lagi untuk memberkati semua dan untuk Kau pakai dimanapun juga berada. Dan kami semua yang hari ini sudah dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu mendorong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi gereja-gereja yang benar dan gereja-gereja yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk sesi yang pertama ini Bapak di sorga, dan kami akan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan melalui rumah makan purnama. Kami berdoa untuk rumah makan purnama, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Bapak yang baik, kiranya berkat Tuhan yang akan kami terima boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami masing-masing. Dan kami berdoa untuk orang-orang lain yang saat ini juga membutuhkan berkat yang sama. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, dan kalau sebentar nanti kami akan masuk sesi yang kedua, Tuhan juga lebih menuntun mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat sumbang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dua orang lagi yang berdoa. Terima kasih, silakan yang mau berdoa. Dua orang lagi, silakan. Ayo silakan yang akan berdoa. Mungkin dari Pamanukan, Pak Andrianus, silakan dari Pantai Utara, silakan berdoa. Dan satu lagi siap-siap untuk pimpin doa, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran yang kami boleh terima. Hari ini Tuhan bentuk setiap kami. Hari ini Tuhan memurnikan, Tuhan mau ubah, Tuhan mau pulihkan setiap kami, sehingga kami tidak lagi bermain gereja-gerejaan, dan pimpin kami juga, sehingga kami tidak mengerjakan agenda manusia, tapi pimpin kami untuk melakukan agendanya Tuhan. Sebabnya Tuhan bentuk kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki kepekaan akan isi hati Tuhan, sehingga kami tidak memodifikasi pelayanan dengan cara-cara manusia, tapi bimbing kami dengan hikmat daripada Roh Kudus, sehingga kemuliaan itu bukan buat diri kami sendiri, tapi Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran yang memperlengkapi kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seorang lagi silakan. Bersyukur ya Tuhan, kalau anak kami dalam ajakan kami para kepala gereja kami, hanya kepadamu ya Tuhan, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sumber kebenaran-Mu di siang hari ini bagi seluruh kami para hamba-Mu ya Tuhan. Satu menjadi kerinduan-Mu, tidak bukan kehendak kami, bukan apa yang menjadi rencana kami, tapi apa yang menjadi rencana-Mu bagi pekerjaan-Mu, akan bagi rencana-Mu di tengah-tengah dunia kami, akan di tengah-tengah daripada jemaat umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus pakai hamba-Mu Bapak Daniel ya Tuhan, dan itu tugas tanggung jawabnya Tuhan, kalian berkati ya kasih dan semuanya Tuhan. Bila sudah kami hamba-Mu, kami juga boleh Tuhan Yesus menjadi bagian dalam apa menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, silakan kita break untuk makan siang. Ini siap atau belum? Kalau belum, nanti sambil kita menunggu, sebelumnya kita membuka sesi tanya jawab. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya sama Pak Ekonomis Daniel Alexander, nanti saja setelah sesi terakhir kedua. Jadi kita sudah sesi tanya jawab.
Iya, langsung saya. Baik, sudah siap? Sama kan ya, sebentar lagi ngaruh dia. Oh, belum siap. Belum siap ini. Iya, Zoom, Instagram, Facebook. Kami istirahat, makan dulu, nanti ikut nyambung lagi. Oke.